kamu apa boneka, ya kamu gitu, kamu di saat itu lanjutin dengan dia tonjok pas di ulu hati saya, dia pukul. Perihal kasus pengeroyokan Senin sore kemarin di Gondang Dia Lama, di gedung Gondang Dia Lama. Halo, habisnya kita Ani. Melsti masih ingat dengan video viral aksi dugaan pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum PSI Broron sama dua pemuda di Menteng. Nah, kini fakta mengejutkan datang dari pihak terduga pelaku. Dua pemuda yang terekam dalam video yang beredar di sosial media, Ical dan Randi, akhirnya buka suara. Mereka membeberkan kronologi versi mereka yang menyebut bahwa Broron diduga sengaja menyiapkan orang untuk mengambil gambar video saat ia yang dipukul. What? Lebih mengejutkannya lagi, mereka menuding Broron lah yang menyerang lebih dahulu dan melontarkan ujaran rasisme. Bak bumerang, kini narasi korban yang melekat pada Broron kini dibantah keras oleh dua pemuda yang dituding sebagai preman dalam insiden tersebut. Menurut Ical, bermula dari ia menunggu kerabatnya tanpa alasan yang jelas, Broron tiba-tiba menghampirinya dan memakinya dengan rasisme. Broron pun disebut melakukan pemukulan terlebih dahulu ke bagian ulu hati Ical. Selamat siang Bro Roni, salam sehat semua. Bagi viral di media sosial, aksi pemukulan Wakil Ketua Umum PSI Bro Ron oleh dua pria. Untuk kronologisnya mungkin semua masih bertanya-tanya. Dan saat ini gue sudah sama kedua terduga pelaku yang lagi viral, ya Bro Ical. Ngobrol lagi Ya, coba. Jadi lu lagi viral nih ya, di medsos nih. Siapa? Gimana kronologis sebenarnya? Nah, jadi kronologi sebenarnya itu posisi saya datang ke sana di kantor NPP itu, di kejadian yang video viral itu. Nah, saya posisi datang ke sana itu karena diajak sama teman, Bang. Nah, ketika saya sampai di sana, ini kan saya tidak tahu persoalannya seperti apa. Salah. Tiba-tiba Bro Ron ini datang langsung ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, maki-maki saya. Maki-maki plus dia rasis ditambah langsung dia tonjok pas di ulu hati saya sini. Ditonjok itu. Jadi dia nunjuk saya duluan di situ. Ya, itu saat lagi adu mulut. Nggak ada mulut, dia ngoceh aja. Saya pegang hanya lipat tangan begini. Saya hanya lipat tangan begini, ya kan? Nah, dia ngoceh, dia bilang kamu babu, kamu budak, kamu apa boneka, ya kamu gitu, kamu di saat itu lanjutin dengan dia tonjok pas di ulu hati saya, dia pukul. Ical juga menegaskan nih bahwa pemukulan yang terekam dalam video viral tersebut adalah murni tindakan balasan atau membela diri setelah dirinya dipukul dan direndahkan secara rasial. Ia juga menuding Broron sengaja tidak menampilkan bagian awal video saat dirinya diserang terlebih dahulu. Ical yang merasa sama sekali tak mengetahui masalah apa yang lagi dialami Broron hingga memukulnya dan memakinya dengan rasisme ini pun kini telah melakukan visum dan udah bikin laporan balik juga untuk Broron. Pernyataan atas dugaan Broron sudah mempersiapkan orang untuk mengambil gambar video juga diperkuat oleh Randi nih. Gak terima dengan kata-kata kasar dari pihak Broron, Randi menyebut kalau pemukulan yang terjadi ia lantaran adanya makian rasisme dan pemukulan dari Broron terhadap yang ia anggap orang tuanya. Terlebih menurut Randi saat pemukulan balasan dari pihak Broron yang menggunakan kursi kepadanya hingga dia pun diinjak, tidak ada gambarnya oleh pihak Broron. Waduh, ini maksudnya dugaan playing victim kah? Dia pukul saya itu, ya saya nggak terima itu karena ada bahasa terus dia pegang kepala saya datar begini. Saya dorong dia. Dorong dia itu akhirnya ada yang pisahin. Saya turun ke bawah, habis itu saya melakukan pemukulan yang viral itu. Oh, berarti itu karena balasan ya? Balasan, awal ya? Bukan awal. Dan itu tidak ada hubungan cek sama sekali dengan dia, tidak ada. Itu tidak berkaitan dengan dia sama sekali. Kenal pun nggak? Enggak ada urusan apapun? Enggak ada urusan apapun sama dia. Berarti ya, lu ada di tempat dan waktu yang salah gitu ya? Saya berada di tempat dan waktu yang salah. Gitu. Makanya saya bingung kok dia viralkan hanya itu. Proses dia pemukulan terhadap saya, ini kan ada bukti saya lapor dia juga. Oh, gitu. lapor balik lagi ya? Saya lapor balik atas pemukulan itu. Artinya saya mempertanyakan alasan dia pukul saya apa. Saya punya urusan sama dia apa. Itu. Ini saya nggak ada urusan sama dia. Kenapa dia maki-maki saya? Dia bilang saya anjing, dia bilang saya budak, ya kan? Dia bilang saya badu, dia bilang saya ampun monyet. Gitu. Tanpa nanya terlebih dahulu, Anda siapa? Anda siapa? Gitu. Ini yang kami sesalkan juga. Gitu. Makanya karena dia sudah melakukan pemukulan saya dan rasisme, maka saya balas pukul dia. Itu pukulan itu yang dia ambil video itu bang, sepotong itu. Tapi yang dia melakukan pemukulan saya itu dia tidak berani tampilkan. Oke. Gitu. Tapi sudah visum atau? Sudah, saya juga sudah visum, udah ada buktinya, bukan laporan polisi semuanya. Lu sama siapa waktu itu? Berdua ini, karena kita melakukan pemukulan itu lagi bang,
Ternyata mereka melakukan pengeroyokan lagi terhadap ini. Oh, Oleh saya ini. Siapa? Randi. Ayo. Tangan lu kenapa dulu nih? Ya dikeroyok juga bang. Setelah pemukulan itu? Iya, jadi kan dalam video itu kan dia kalau yang saya lihat ya, saya katakan dia tampilnya karena memang dia udah siapin kan karyawannya untuk ngambil video. Pemukulan itu terjadi sebenarnya karena saya merasa bahwa kalau Bang Icil ini kan orang tua saya. Dibilang pertama itu kamu budaknya siapa? Kamu babi budak anjingnya siapa? Terus kamu Ambon monyet. Nah itu yang buat saya merasa ya udah Pak, kalau memang rasis itu terjadi terus pemukulan, kan saya bilang ke dia waktu sebelum saya kuliah, tanganmu sentuh aja hidungnya pasti saya akan balas. Saya bilang begitu. Nah saya sama Bang Icil naik ke atas, lalu saya pukul dia. Saya mengakui memang salah saya pukul dia, tapi yang setidaknya saya pukul karena saya merasa bahwa orang tua saya dihina, dimaki, terus secara ini kata kasar dan rasis itu keluar dari mulut gitu. Nah, ketika saya habis mukul itu tidak ada kan video lanjut. Sebenarnya Bro Roni sendiri dan dua temannya itu balik juga jalan saya. Bahkan ketika saya jatuh saya bangkit dipukul pakai kursi. Dan ini kursi berarti. dipukul pakai kursi, ada videonya, ada CCTV-nya, rekam semua itu ada. Robek atau Ya robek sih. Karena semalam saya langsung di sini saya datang Bang, saya harus ke puskesmas. Langsung saya diantar sama pihak kepolisian ke puskesmas. Dia ada kasih obat nyeri semua karena saya jatuh di jatuh juga. diajarin. Iya, karena kan Bro ini datang nggak sendiri, ada orang Ambon lain juga yang dibawa. Gitu. Nanti saya kan mau lakukan pihak ini kan buka laporan juga terkait orang Ambon yang memukul saya juga. Gitu. Yang paling penting itu soal premanisme. Saya sama Bang Ical kita ini saya di HMI, kita mahasiswa baru lulus. Kalau ini baru kerja kita baru mau kerja juga, jadi bukan preman. Nah itu ada video ininya langsung lah, aslinya CCTV supaya membuktikan kebenarannya. Nah ini dua pria yang lagi viral di media sosial. Nah itu keterangan dari mereka, fakta atau bukan nanti biar proses pemeriksaan kepolisian yang membuktikan. Jadi senjata makan tuan gak sih Besti? Kalau emang pihak Ical dan Randi justru kini berani membuktikan dengan rekaman CCTV yang katanya terlihat jelas merekam full video semuanya tentang insiden tersebut. Anyway, gak ingin diem aja. Melalui unggahan terbarunya, Bro Ron memberikan klarifikasi langsung dari ranjang rumah sakit untuk membantah tudingan soal rasisme dan menjelaskan kronologi versinya Besti. Halo guys, perihal kasus pengeroyokan Senin sore kemarin di Gondang Dia Lama, di Gedung Gondang Dia Lama di Menteng. Nah, bersama saya adalah Stefani. Beliau adalah mantan karyawan SKS yang saya kawal beserta karyawan-karyawan SKS lainnya untuk meminta pertanggungjawaban gaji dan juga pesangon Stefani karena dia dipecat. Dia adalah marketingnya PT SKS yang selama ini mencari uang, mencari orderan untuk SKS. Ternyata dia dipecat oleh pengacara atau mantan pengacaranya. Lu bayangin guys, pengacara memecat klien sendiri. Makanya kami kemarin saya mendampingi beliau dan karyawan SKS ke kantor MPP Law Firm. Stefani, saya mau tanya, Stefani asalnya dari mana? Saya. Kampungnya mana? Kampungnya Kari. Mama ini siapa? Mama saya. Dari mana mama? Bon. Dari Ambon? Iya. Ernest? Ambon. Kamu dari mana? Ambon. Kampungnya dari mana? Saparua. Saparua? Udah berapa lama kerja sama saya? 4 tahun. Jadi saya membela yang terzalimi, saya punya karyawan, terus saya bilang rasis. Dari mana nih? Nah, kini respon netizen justru terbelah. Beberapa pihak memberikan dukungan penuh dan menganggap tuduhan rasisme hanyalah upaya mengalihkan isu utama, yaitu pengeroyokan dan hak karyawan. Namun, tidak sedikit pula netizen yang memberikan tanggapan kritis. Seorang konten kreator di media sosial bahkan mempertanyakan, mengapa Bro Ron harus membawa-bawa orang Ambon dalam video klarifikasinya? Bahkan ada juga nih netizen yang seraya terang-terangan menunjukkan reaksi kerasnya atas dugaan rasisme yang dilakukan Bro Ron, yang juga diduga telah melakukan pemukulan terlebih dahulu. Bahkan dalam videonya tersebut, ia pun sampai menyerukan stop rasisme dalam captionnya Besti. Trot. Awalnya gue nggak peduli nih sama kejadian Bro Ron dipukul sama orang, ya kan, itu urusan dia masing-masing. Tapi pas gue ngeliat video klarifikasi dari pelaku pemukulan tersebut, dia bilang katanya dia ditonjok duluan, udah gitu dia dimaki-maki juga, terus rasis.
Terus gue ngeliat video klarifikasinya Bro Ron. Lah kok bawa-bawa orang Ambon juga? Berarti menurut keyakinan gue bener dong kalau lu rasis. Kalau emang lu nggak rasis, ngapain lu bawa-bawa orang Ambon juga buat klarifikasi? Kan di situ banyak orang tinggal bilang, no banyak orang di sono, lu cek satu-satu, ada aparat juga, lu tanya aja, tinggal diperiksa semuanya, gua rasis apa kagak, tinggal begitu doang. Nah ini yang gue lihat, lu klarifikasi malah bawa orang Ambon. Berarti bener dong apa yang dibilang sama yang mukul itu. Kalau lu itu rasis, ya kalau misalnya emang lu kagak rasis, ya tinggal lu, no di sono banyak orang, lu cek aja periksa satu-satu, begitu. Dan orang juga nggak bakalan mukul kalau misalnya kagak dipancing duluan. Kok klarifikasinya begini? Panik kah apa bagaimana itu? Kalau emang lu beneran rasis, gue cuman bilang, sosokan belain orang tapi rasis najis. Medat bat lo. Dia pukul saya duluan dari ulu hati saya, ditambah dia caci maki saya. Kamu apa? Kamu apa? Kamu Ambon. Berarti wajar kalau kau dipukul. Kan kau mukul orang di luar, ngata-ngatain orang di luar, giliran dipukul balik ciut. Memang puki. Mulutmu harimaumu, apalagi bawa-bawa nama suku, ngata-ngatain orang budak, kayak gini nih. Kamu budak, kamu apa rasis. Dan sebagai wakil ketua umum partai, sangat tidak pantas Anda mengatakan seperti ini. Dan sebagai orang Ambon juga, jujur saya tersinggung dengan pernyataan Anda yang mengatakan Ambon itu monyet. Wakil ketua umum tapi rasis Anda ini. Jadi menurut saya wajar kalau Anda kena pukul kayak gitu. Sama kayak Ade Armando kemarin. Semua orang pun kalau digituin akan melakukan hal yang sama. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Kalau mau berantem ya silahkan, baku tanam, baku hantam, baku pica, kalau perlu. Tapi nggak usah bawa-bawa nama Sarah, karena siapapun akan melakukan hal yang sama. Mau Jawa, Makassar, Ambon, Kalimantan, Batak sekalipun. Karena perkataan anak ini bisa membuat orang Ambon marah dan menimbulkan keributan. Makanya lain kali nggak usah sok galak, giliran dipukul balik ngelapor. Yap Besti, kedua kubu udah saling lapor. Bahkan, dan ada juga yang udah visum. Rekaman CCTV untuk pembuktian juga udah ada. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya untuk mengungkap siapa sebenarnya yang playing victim, siapa yang sebenarnya bersalah, dan benarkah ada rasisme seperti yang dikabarkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk dapetin video berita terkini lainnya hanya di Kata Ani Besti.